Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Meilan Kartika. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan juga Allah selalu memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk teman-teman semua. Amin. Di video kali ini aku mau share cara aku membuat meal plan untuk 1 minggu ke depan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah selalu dukung aku dan udah subscribe channel aku. Dan yang belum subscribe channel aku, yuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk selalu like, komen, dan share-nya. Jadi kali ini aku mau buat meal plan dengan budget 150.000. Itu tuh udah termasuk beli sayurannya, beli bumbunya, beli protein hewani dan nabatinya, dan juga lain-lain. Nah, jadi setelah aku pertimbangkan dan aku pikir-pikir, ternyata membuat meal plan itu merupakan hal yang sangat penting. Apalagi buat kita yang kondisi keuangannya itu harus benar-benar di-manage. Karena aku itu ngerasain banget manfaatnya bikin meal plan, mulai dari kalau kita belanja nggak bingung karena udah ada meal plannya. Kita tinggal bikin daftar belanjaannya, dan ketika belanja mingguan kita nggak riweuh dan nggak pusing lagi. Tapi ya gitu, memang harus ada pengorbanan dulu di awalnya. Kita harus banyak mikir dulu dan memilih-milih menu yang mana dan yang pas dan cocok sesuai dengan budget yang kita punya. Di sini aku mau bikin 3 menu untuk setiap harinya. Kalau aku ya, ini tuh cukup buat 2 kali makan gitu ya, karena Pak suami ada satu waktu yang makannya di luar gitu ya. Jadinya ini tuh cukup buat berempat, 2 orang anak ya, 2 orang anak dan 2 orang dewasa. Setiap keluarga itu pastinya mempunyai kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda-beda gitu ya. Ada keluarga yang setiap pagi itu harus makan nasi. Ada juga yang meskipun cuma makan roti aja itu tuh udah kenyang banget. Jadi berbeda-beda pastinya untuk porsi, dan untuk budgetnya juga bakalan berbeda-beda. Cuman di sini aku mau share aja bagaimana cara aku membuat meal plan untuk per minggunya dengan budget 150.000 ya. Oke, lanjut aja. Untuk hari pertama di sini tuh aku bikin 3 menu. Menu yang pertama aku bikin tahu bejek, terus tumis kangkung, dan goreng ikan asin. Ini tuh simple banget, tapi kalau makannya bareng-bareng jadi perpaduan menu yang sangat mantap. Nah, kadang aku tuh ya agak susah gitu ya kalau misalnya makan bareng-bareng 3 menu gitu. Jadi, aku kadang suka ngakalin gini, misalnya nih si tahu bejek buat sarapan ya, buat sarapan aja sama makan siang. Terus untuk kangkung nanti aku diolahnya nanti itu buat makan malam. Jadi gitu, pokoknya ini tuh setiap hari 3 menu aja gitu. Nggak harus makan sekaligus kalau aku. Cuman ya disesuaikan aja dengan kebiasaan dan budgetnya masing-masing. Yang selanjutnya untuk hari kedua aku mau bikin telur dadar, tongkol suwir sambal matah, dan bening bayam. Jadi ini tuh setiap harinya ada menu atau makanan ya yang bisa dimakan sama kita, orang tuanya, dan sama anaknya. Soalnya kan anak-anak nggak bisa makan yang pedas-pedas, jadinya aku bikinin telur dadar sama sayur bayam atau bening bayam gitu ya. Nah, kita yang dewasanya bisa makan telur dadar sama si tongkol suwir sambal matahnya. Ya pokoknya begitulah ya, tiap hari kita harus mikir-mikir. Cuman kalau udah ada meal plan, kita langsung aja masak. Terus sayurannya dan bahan makanannya juga semuanya udah kita food prep, tinggal masak aja, nggak perlu pusing-pusing lagi. Lanjut untuk hari ketiga, aku mau bikin ayam crispy, terus tumis bayam sama sambal geprek. Nah, di sini tuh kalau misalnya teman-teman bosen, soalnya kan hari kedua ada bening bayam ya, terus hari ketiganya ada tumis bayam, bisa ya di rolling-rolling sama menu nanti gitu ya. Jadi ini tuh nggak harus hari pertama ini, hari kedua itu, nggak harus, sesuaikan aja sama moodnya. Kadang kan aku ngerasain sendiri ya, kalau misalnya masak itu kadang sesuai mood aja gitu ya. Oh, hari ini pengen ini,
nggak mau, itu mah nggak lagi males masak itu gitu, jadi disesuaikan aja gitu ya. Lanjut untuk hari keempat, aku mau bikin lele goreng, terus tahu sama tempe goreng yang aku marinasi pakai bumbu instan aja biar cepet. Ditambah lagi aku mau bikin sambal terasi juga. Jadi ini tuh menu hari keempat, aku mau bikin ala-ala makan di pecel lele gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita beli di luar ya, jajan pecel lele di luar, satu orang tuh bisa ngabisin 10.000 sampai 15.000. Enggak 10.000 sih, 15.000 deh kayaknya ya. Kali 4 udah berapa tuh? Udah 60.000. Nah, kalau masak di rumah, beli lele setengah kilo 15.000 itu tuh udah bisa buat 4 orang. Terus tahu sama tempenya paling habis tahu 2.000 taruhlah tahu 2.000 ya, tempe 2.000 jadi 4.000. Tuh belum nggak nyampe 20.000 udah dapet lele goreng sama tahu tempe goreng. Pokoknya mah kita tim mendang mending pastinya bakalan mikirin banget mana yang lebih hemat dan mana yang lebih boros, ya kan? Lanjut untuk hari selanjutnya ya, hari kelima. Hari ini tuh aku nggak bakalan banyak bikin menu ya. Kalau hari-hari sebelumnya aku bikin 2 menu, sekarang aku mau bikin 2 menu aja. Yang pertama aku mau bikin sop ayam sosin. Jadi ini tuh ayamnya sayap ayam ditambah tulang-tulang sisa dari yang dibikin ayam crispy itu yang di hari kedua. Soalnya kan kalau misalnya kita beli ayam piletnya itu lebih mahal ya daripada ayam yang masih ada tulangnya. Paha yang masih ada tulang, dada yang masih ada tulangnya. Kan lumayan si tulangnya itu bisa kita masukin ke sayur sop ini gitu ya. Terus yang selanjutnya aku mau bikin telur ceplok bumbu kecap. Ini tuh kesukaan anak-anak banget. Jadi pokoknya hari Jumat full protein hewani ya. Ada sayurnya juga ya sedikit. Untuk hari Sabtu ini tuh weekend ya, Pak suami libur. Dan pastinya aku mau bikin menu kesukaan Pak suami di antaranya yaitu sosin tumis sosin teri. Ini tuh enak banget. Sosinnya itu jadi rasanya gimana ya? Kan kalau misalnya kita masak sosin terus nggak pas gitu ya waktu masaknya itu bisa pahit, tapi kalau misalnya disatuin sama teri rasanya jadi enak, ada pahitnya sedikit, asin, manis, gurih, pokoknya itu tuh enak banget. Dan itu menu kesukaan Pak suami. Dan untuk menu keduanya aku mau bikin tahu saus mentega aja, kesukaan anak-anak. Dan untuk hari terakhir aku mau bikin tempe crispy. Jadi ini tempe crispy-nya itu aku kasih bumbu lagi. Cuman aku masih bingung apakah ini mau dikasih bumbu saus mentega juga atau asam manis atau lada hitam, nggak tahu, lihat nanti aja sesuai kondisi. Pokoknya ini tuh tahu crispy aja gitu. Terus menu selanjutnya sama oseng sayur sop. Jadi aku mau beli bahan-bahan sayur sop, cuman nggak di sayur, nggak pakai kuah gitu. Jadi di oseng-oseng aja gitu ya. Dan ini aku udah selesai bikin menu untuk 7 hari. Nah, untuk harinya silakan disesuaikan aja. Kalau aku ini sesuai urutannya ya. Yang pertama untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, kalau udah bikin daftar menunya ya, udah bikin meal plan-nya, kita udah ada bayangan nih. Nanti pas belanja mingguan kita harus belanja apa aja, harus gimana, harus beli apa dulu. Jadinya sangat banyak banget manfaatnya. Selain menghemat anggaran, ini juga bisa menghemat waktu belanja juga. Karena kita udah kebayang nih, pertama mau beli protein ini dulu misalnya ke sini. Terus lanjut mau beli sayur-sayuran ke sini, mau beli bumbu-bumbu di sini. Jadi ini tuh benar-benar bermanfaat banget ya. Oke, baiklah, sekarang aku mau bikin daftar belanjaannya dulu. Jadi kalau misalnya kita udah dibikin daftar belanjaannya gini, kita juga udah bisa nentuin nih. Misalnya nih sekarang aku kan mau beli dada ayam. Nah, dada ayam itu mau kita budgetin berapa gitu ya.
Terus kita tentukan juga, nah seperti dada ayam ini tuh ada di hari apa aja, misalnya oh ada di hari ke-1 sama ke-4 misalnya. Itu tuh kira-kira memerlukan ayam berapa, setengah kilo kah, seperempat kah, atau mungkin 1 kilo. Jadi dikira-kira aja, cuman harus diingat lagi sesuaikan juga dengan budget, yaitu budget per minggunya 150.000. Kalau misalnya terlalu banyak kita beli ayam, misalnya kita beli sekilo nih ya, terus budget untuk yang lain otomatis berkurang dong ya, apakah itu cukup atau enggak. Jadi ya ini tuh di antara manfaat bikin meal plan dan daftar belanjaan. Dan di sini aku catat semuanya untuk protein mulai dari dada ayam, sayap ayam, terus apalagi telur, ikan asin, terus ikan teri dan tahu tempe juga, pokoknya yang termasuk protein aku tulis di bagian daftar belanjaan bagian protein ini gitu ya. Dan jangan sampai ada yang kelupaan gitu ya, soalnya kan ini jadinya nanti kacau semua meal plan yang udah kita tulis. Kalau misalnya ada yang kelewat nulisnya di daftar belanjaan, nantinya kita jadi bingung lagi kan ya. Makanya pas mau nulis daftar belanjaannya, kita cek-cek lagi, oh daftar menu yang ini benar-benar harus detail semuanya. Dan ini dia lah ya yang menyebabkan ibu-ibu atau emak-emak kita lah ya males atau nggak mau ribet bikin meal plan ataupun daftar belanjaan, karena cukup menyita waktu dan menguras pikiran juga ya, karena kita harus benar-benar kreatif untuk memadukan menu mana yang pas, yang cocok, yang yang bisa dimakan sama anak, suami, istri gitu ya. Terus disatuin juga per harinya itu harus ada sayurannya, proteinnya. Terus apalagi pokoknya bener-bener menyita pikiran gitu ya kalau membuat meal plan kayak gini. Cuman ya enaknya di akhir nanti pas mau masak kita nggak harus bengong lagi di depan kompor karena kebingungan. Ataupun kita harus buka kulkas itu sambil termenung masak apa, nggak harus gitu lagi gitu ya. Dan lanjut untuk sayurannya juga nih aku ditulis di sini satu-satu, dan kebetulan untuk belanja sayuran di meal plan kali ini di daftar belanjaan untuk minggu ini nggak terlalu banyak ya, cuma beberapa aja, cuman kangkung, bayam, terus sosin, terus apa lagi, sama sayur sop. Nah untuk sop-sopan aku tuh biasanya beli yang misalnya gini, kol dipisah, wortel dipisah, cuman setelah dipikir-pikir dan dihitung-hitung lebih murah yang udah dibungkus-bungkus gitu ya, kan suka ada ya. Itu tuh ada yang 2.500, satunya ada yang 1.500 juga tergantung isinya gitu ya. Nah, di sini juga aku nggak bakalan beli banyak-banyak, nanti kita budgetin sesuaikan dengan budget belanjaannya ya. Dan lanjut, ini part yang paling penting, yaitu kita bikin daftar bumbu-bumbu ya, daftar belanjaan untuk bumbu-bumbu. Nah, di sini aku mensiasatinya biar belanjaan kita tetap bahan-bahan utamanya kita bisa beli banyak, terus dengan budget yang seadanya segitu. Nah, aku akalinnya di bumbu-bumbu. Jadi aku tuh kalau masak nggak pernah banyak menggunakan bumbu-bumbu yang aneh-aneh gitulah ya. Pasti aja bawang merah, bawang putih, terus kalaupun misalnya ada yang lainnya paling tomat, atau daun bawang. Nggak pernah bikin meal plan, jarang gitu ya, jarang bikin meal plan yang harus ada pakai kunyit lah, misalnya harus ada lengkuasnya, terus harus ada bumbu-bumbu dapur yang lainnya, karena itu tuh menurut aku
aku bisa menghemat budget belanjaan kita gitu ya. Dan di sini juga aku nggak banyak beli bumbu-bumbunya, aku cuma beli bawang merah, bawang putih, terus tomat, terus cabai-cabean juga aku nggak banyak, cabai rawit nanti buat sambal-sambal gitu, terus cabai-cabean keriting buat nambah-nambahin ditumis-tumisan gitu ya. Terus untuk daun bawang juga nanti aku nggak bakalan beli banyak, sama rempah-rempah ya atau bumbu-bumbu lainnya, nanti itu aku disatuin aja, jadi beli 5.000 untuk semua gitu, untuk ada serehnya, ada salamnya, ada daun jeruknya, pokoknya semuanya 5.000-an gitu. Tapi kembali lagi ya, karena kata aku bilang tadi, setiap keluarga itu mempunyai kebiasaan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Ada juga bunda-bunda di luaran sana yang kalau masak itu nggak enak kalau misalnya nggak menggunakan rempah-rempah gitu, nggak masak aja, ya nggak apa-apa, ini emang nggak harus sama gitu ya. Dan untuk bumbu-bumbu tambahan lainnya, di sini juga aku beli kecap. Nah, di sini aku tuh beli kecapnya nggak yang besar ya, cuma yang kecil aja yang harga 3.500-an. Terus aku juga beli saus tiram, nggak banyak juga, cuma dua saset gitu. Terus aku juga beli terigu karena kan nanti ada ayam crispy, terus tahu crispy sama tempe crispy menggunakan terigu. Lanjut juga aku beli terasi, nanti kan mau bikin sambal terasi. Dan kita langsung hitung aja, ini tuh sebenarnya tadi udah dihitung, cuman aku lupa nggak kerekam dan itu udah ada hasilnya. Total dari semua belanjaan kita itu 141.000. Alhamdulillah ya kalau dilihat-lihat dari budget kita yang 150.000, ini tuh masih ada lebihnya kan ya. Lebihnya itu sekitaran 9.000 ya. Nah, kan lumayan kalau misalnya kita bikin meal plan dan bikin daftar belanjaannya, kita udah tahu nih ada sisa berapa atau mungkin kelebihan belanjanya, jadi kita bisa ngatur-ngatur lagi. Jadi kan kalau misalnya ada kelebihan, kita bisa alokasikan untuk yang lain. Bisa ditabung misalnya, atau misalnya kita mau beli buah-buahan, pokoknya banyak banget deh manfaatnya kalau misalnya ada kelebihan dari belanja mingguan. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya.